Pada saat saya memutuskan untuk menikah dengan Anita, yang saya rasakan adalah she's the one. Ternyata pada kenyataannya tidak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Waktu itu saya lagi masa-masa jatuh cinta berat. Jadi buat saya cinta pasti bisa mengalahkan semua masalah di depan. Akhirnya ya itu dasar saya, karena saya cinta yang menggebu-gebu sih. Kalau buat saya sendiri, alasan saya menikah itu karena saya tuh seneng banget sama anak kecil. Nah, jadi saya berharap dengan saya menikah sama Lundi, saya bisa segera memiliki anak. Waktu sebelum pernikahan, aku pikir dengan cinta kita yang begitu kuat, semua itu mudah terlewati. Tapi kalau dulu sebelum nikah, rasanya kalau ke restoran bisa milih mau makan apa aja. Kalau sekarang, makan aja nasi goreng, kita harus nyari menu yang paling murah sama Lundi, bagi dua lagi. Ya kalau lagi masa pacaran sih itu sih romantis ya. Kondisi pernikahan kami yang mengalami kesulitan finansial itu membuat kehidupan aku banyak yang harus dirubah. Sedangkan di satu sisi, aku memiliki keluarga yang selama ini tidak pernah membatasi aku apapun, khususnya dalam masalah finance. Di sana aku memiliki sikap menjadi istri yang tidak bisa menghargai suami, menjadi istri yang memberontak, dan tidak bisa tunduk sama suami. Sebagai seorang laki-laki pastinya perlu banget ya dihargai oleh istrinya sendiri. Pada waktu itu, dalam segala masalah yang ada, saya merasa kesepian. Buat saya, tindakan-tindakan fisik yang kasar seperti itu tadi, saya sebenarnya maklumi karena itu bentuk frustasi Anita lah ya, pastinya kekecewaan, depresi, dan akhirnya dia luapkannya dengan bertindak kasar lah. Tapi buat saya yang paling menyakitkan itu ketika saya direndahkan di mata Anita sebagai seorang suami yang tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Akhirnya saya pelarian ke dunia malam dan minuman keras. Pernikahan aku sama Lundi saat itu benar-benar nggak sehat. Aku nggak alami kebahagiaan sama sekali. Walau nggak pernah keluar kata cerai dari mulut kita berdua, tetapi yang kita jalani hari demi hari itu adalah perang dingin, tidak ada komunikasi, tidak ada kasih di dalamnya. Nggak cukup masalah di situ saja, kerinduan kami untuk memiliki keturunan juga bermasalah. Aku sempat mengalami beberapa kali keguguran. Aku hamil totalnya 7 kali dengan 5 kali keguguran. Padahal memiliki keturunan itu adalah merupakan satu harapan aku yang terutama ketika memasuki pernikahan. Jujur aja waktu itu saya ngerasa kok kalau merit seperti ini ya, berat banget. Dan aku juga nggak ngira kalau ternyata setelah menikah juga malah bukannya lebih mudah, tapi hidup tuh lebih berat. Buat saya cerita pertobatan saya dimulai waktu dulu saya ngerasa saya tuh nggak butuh Tuhan gitu, karena saya selalu punya sosok papa yang selalu penyedia apapun yang saya minta. Jadi dikala hubungan pernikahan kami berantakan juga, setiap kali saya mau apa minta ke papa pasti dikasih gitu. Momen ketika papa aku berpulang ke rumah bapak merupakan jadi titik balik aku secara pribadi. Di sana aku melihat perjalanan papa mulai dari sakit sampai dia berpulang. Aku melihat kuasa Tuhan begitu besar dalam keluarga kami. Dan ada damai sejahtera yang aku lihat di muka papa walaupun dia kesakitannya sebegitu parah. Di sana aku ngerasa aku nggak punya damai sejahtera yang papa punya seperti itu. Di titik itu aku mau mulai mencari Tuhan dan aku mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan. Awal pemulihan dalam pernikahan kami dimulai dari kesadaran bahwa hubungan kami tidak baik, tidak sehat. Waktu itu saya berpikir kalau misalnya saya terus-terusan dugem, bagaimana Tuhan bisa memberkati kehidupan keluarga ini. Di situ saya sadar bahwa kami benar-benar sakit dan kami benar-benar butuh help. Suatu hari kami berdua pergi ibadah dan kebetulan khotbahnya itu membahas soal keluarga. Di sana tuh aku kena banget. Waktu itu aku inget banget, aku nggak berhenti nangis. Aku tuh bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong pulihkan aku. Aku pengen aku sama Lundi tuh berubah, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Pada saat itu aku berdoa, minta sama Tuhan bahwa
Tuhan, kalau saja pendeta yang khotbah di depan ini, dia bisa ada di satu lokasi yang gak ada siapa-siapa di lantai itu, bener-bener cuman ada pendeta tersebut. Tuhan, aku mau samperin dia dan aku akan minta tolong untuk beliau untuk menyembuhkan kita berdua. Tuhan bekerja dengan luar biasa dan hal itu pun terjadi. Dulu Anita seperti itu orangnya, sampai satu momen di mana saya ingat banget di pertigaan lampu merah Geger Kalong Setiabudi, hujan rintik-rintik sore gitu, tiba-tiba Anita out of nowhere ngomong, Lun, I'm happy married with you. Di situ saya ngerasa apa yang dulu Anita lakukan ke saya, yaitu merendahkan saya, berlaku kasar kepada saya, it's over. Ini udah selesai semua, dan inilah momen dimana kita bisa disebut kita udah bersatu hati. Berawal dari pulihnya pernikahan kami, akhirnya sesuatu yang gak mungkin, dimana semua ahli bilang bahwa aku dan Luni gak akan bisa memiliki keturunan sama sekali. Tetapi Tuhan melakukan mukjizatnya lagi. Kami bisa dikaruniai anak, bukan satu tapi 2 orang anak. Menurut saya, kita jangan berharap untuk bisa merubah pasangan kita atau berandai-andai nanti setelah menikah pasti berubah. Karena kenyataannya pasti nggak berubah. Jadi kembali ke diri sendiri, apakah kita bisa menerima sikap pasangan kita atau nggak bisa? Kalau nggak bisa, lebih baik dari awal bilang nggak bisa. Dan untuk mengubah seseorang, mulailah dari mengubah diri sendiri dulu, karena disitulah awal pemulihan bisa terjadi. Kalau pesan dari saya, kita tuh harus mengubah fokus kita. Jadi fokus saya yang dulunya self-center, saya berubah jadi God-center. Dimana dulu saya berpikiran harusnya begini, harusnya begitu. Menurut saya, nah, saya mulai merubah, harusnya gimana, Tuhan tuh maunya seperti apa sih? Saya memperlakukan suami juga, kalau Tuhan senangnya aku melakukan seperti apa sih gitu, bukan seperti apa yang saya mau.